Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Berita olahraga. Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Ahmad Faris. Kita ikuti berita olahraga yang pertama. Kejutan kembali terjadi pada hari kelima penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Spanyol yang menjadi tim unggulan gagal meraih poin sempurna di laga pembukanya saat menghadapi Tanjung Verde. Pada laga tersebut, tim asuhan Luis Fuente ditahan imbang Tanjung Verde yang tampil militan meskipun kalah dalam penguasaan bola. Spanyol yang tampil agresif masih gagal menundukkan penjaga gawang Tanjung Verde yang tampil luar biasa. Sedangkan untuk pertandingan lainnya di grup H, Arab Saudi juga berhasil menahan imbang Uruguay 1-1. Hal ini membuat persaingan di grup H cukup ketat karena perolehan poin antar tim sama, yakni 1 poin. Selain itu, persaingan di grup G juga cukup ketat. Mesir nyaris dipermalukan Belgia dalam laga tersebut setelah unggul lebih dahulu atas Belgia. Belgia baru bisa menyamakan kedudukan setelah melakukan kontra strategi di babak kedua melalui gol bunuh diri pemain Mesir. Keputusan Madura United melepas Franciscus Alessandro menjadi sorotan di tengah perombakan skuad karena memiliki peran dan prospek yang menjanjikan bersama tim. Berikut laporan Tagoan Novantrian. Pembenahan skuad yang dilakukan manajemen Madura United untuk menatap musim mendatang sedang dilakukan. Dalam seminggu terakhir, setidaknya 9 pemain musim lalu dilepas Madura United untuk musim mendatang. Terakhir, Franciscus Alessandro dan Ahmad Mufiandani juga berpisah dengan Madura United di musim depan. Dilepasnya pemain muda yang sering diturunkan di sektor sayap Alessandro cukup mengejutkan bagi pendukung Laskar Sapekrab. Supporter Madura United Syauki Hanan mengungkapkan, mayoritas pemain yang dilepas merupakan pemain yang mendapatkan menit bermain bersama skuad utama. Karena itu, keputusan manajemen dinilai sebagai bagian dari evaluasi yang wajar dalam membentuk tim yang lebih kompetitif. Syauki menilai Alessandro memiliki potensi besar dan cukup berkontribusi bagi tim selama membela Madura United. Dirinya memahami keputusan klub melepas Alessandro karena didasari keinginan sang pemain untuk mencari tantangan baru dalam karirnya. Madura United ini sudah melepas 9 pemain kan, 8 pemain lokal, 1 pemain asing, Rico Elmis. Tentu pemain-pemain yang dilepas oleh manajemen ini kebanyakan pemain-pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di skuad inti Madura United. Pengecualian nama Alessandro. Cuman kalau dilihat dari keterangannya Mbak Anissa, Alessandro itu kan memang keinginannya sendiri, ingin mencari tantangan baru. Kepergian Alessandro kini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen Madura United. Ia berharap klub segera menemukan sosok pengganti yang mampu memberikan kontribusi serupa sehingga kekuatan Madura United tidak berkurang saat menghadapi kompetisi musim depan.
3 atlet judo berprestasi asal Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dipastikan akan tampil memperkuat kontingen Provinsi Jawa Timur dalam kejuaraan nasional Kejurnas Judo Piala Kasat 2026. Ketiganya dinilai memiliki potensi besar untuk membawa pulang medali emas. Ketua Umum KONI Bangkalan, Tajul Anwar merinci bahwa ketiga pejudo tersebut terdiri atas 2 atlet putra dan 1 atlet putri. Mereka adalah Putri Aska Audi Hairul Nisa yang turun di kelas 48 kg putri, Naufal Bahai Safi Maulidi di kelas 73 kg putra, serta Al-Akbar Afara Satriagung di kelas 81 kg putra. Saat ini ketiga petarung tersebut tengah menjalani program pembinaan dan pemusatan latihan khusus secara intensif agar mampu menumbangkan lawan-lawan tangguh dari berbagai provinsi di Indonesia. Tajul menambahkan, pihak Komite Olahraga Nasional Daerah sangat optimistis dengan kesiapan fisik dan taktik yang dimiliki oleh ketiga atlet menjelang hari pertandingan. Sekolah Menengah Kejuaraan Negeri SMKN 1 Sumeneb Jawa Timur kembali mempersiapkan delegasi atlet terbaiknya untuk berlaga dalam turnamen bola voli bergengsi Semadura bertajuk Uneja Cup 2026. Kompetisi tahunan tingkat antar pelajar tersebut dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 11 Juli 2026 mendatang. Pada ajang kali ini, SMKN 1 Sumeneb berkekuatan penuh dengan menerjunkan total 5 tim yang terdiri atas 3 tim putra dan 2 tim putri. Keikutsertaan ini juga menjadi agenda rutin sekolah untuk menguji mental bertanding para siswa menjelang masa kelulusan. Pembina bola voli SMKN 1 Sumeneb, Kagianto mengungkapkan bahwa pihak sekolah mematok target tinggi pada turnamen ini, yakni mengawinkan gelar juara pertama untuk kategori putra dan putri demi mempertahankan dominasi mereka di Madura. Optimisme tersebut dinilai realistis mengingat performa para atlet muda sedang dalam tren positif. Sebelumnya tim bola voli putra SMKN 1 Sumeneb baru saja sukses merengkuh trofi juara dalam turnamen Gema Via Unira yang berlangsung di Kabupaten Pamekasan pada awal Juni lalu. Terima kasih. Kali ini Anda masih bersama Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumeneb. Momentum Bulan Bung Karno, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pemkab Percasi Sumeneb menjadwalkan kompetisi catur tingkat lokal. Berikut laporan Familia. Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Pemkab Percasi Sumeneb, akan menggelar kompetisi catur lokal sepanjang bulan Juni 2026. Agenda ini digelar khusus untuk menyambut bulan Bung Karno, sekaligus menjaring atlet potensial dari seluruh kelompok umur. Ketua Percasi Sumeneb Suharjono menjelaskan bahwa turnamen tersebut dirancang sebagai ruang strategis untuk mempertemukan para pecatur berbakat di wilayah ujung timur Pulau Madura tersebut. Kita tuh pembibitan ya, penjaringan pembibitan. Karena selama ini kita menyadari bahwa yang ada itu pasti akan melampaui masa junior. Yang kemarin kita sudah menjaring, iya, karena ada yang mundur itu hanya tersisa itu. Karena yang paling menjanjikan itu di kelas itu kali ya, di level junior lah itu ya. Menurut Suharjono, kejuaraan ini bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan wadah nyata bagi para pecinta olahraga otak untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Melalui ajang ini Percasi berkomitmen menjaring bibit unggul baru yang nantinya bisa menambah komposisi atlet Percasi Sumeneb untuk jenjang yang lebih tinggi. Ia menegaskan para peraih podium tidak akan dibiarkan tanpa kelanjutan. Percasi Sumeneb telah menyiapkan skema pembinaan jangka panjang terstruktur agar kemampuan para atlet terus berkembang. Langkah ini juga diambil guna mempersiapkan delegasi daerah yang solid dalam menghadapi berbagai ajang kejuaraan di tingkat regional maupun nasional mendatang.
Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia. Sunap saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.